Alhamdulillah. كيف حالكم يا شيخ؟ بخير الحمد لله. Baik, Alhamdulillah. الحمد Kaifal لله Ustaz? الحمد لله بخير. طيب بسم الله نبدأ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini kembali kita bisa melanjutkan pembahasan kita di kitab atau mengkaji tentang fikih memahami bacaan salat. Yang mana alhamdulillah kemarin pertemuan kita sebelumnya sampai kita membahas tentang surat Al-Fatihah yang merupakan rukun yang paling utama di dalam salat, yang mana di dalam Al-Fatihah itu banyak kandungan yang bisa kita dalami, kita pelajari. Dan di antara kandungan Al-Fatihah kemarin kita sudah baca dari ayat 1 ya, Alhamdulillahirabbil alamin, ya, sampai ayat terakhir kemarin adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, sampai di ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in atau ayat 5 ya. Baik, maka insya Allah kita lanjutkan malam ini pembelajaran kita di ayat Al-Fatihah, di surah Al-Fatihah, masuk kita ke ayat yaitu ihdinas siratal mustaqim ya. Ihdinas siratal mustaqim. Baik, dan insya Allah malam ini akan bersama kita sebagai tim baca adalah Ustadz Gunadi, insya Allah yang akan bantu kita membaca eh, apa yang ditulis dalam kitab Fikih Al-Fadh As-Salah. Taib, tafadhal bersama kita Ustadz Gunadi. Silakan dibaca di eh, layar boleh atau di buku sendiri boleh. Tafadhal. Baik, Ustaz. Dari Dinas Dari Siratal Ihdina Mustaqim. ya. Iya betul. Kita sampai di Ihdina terakhir ya. Mm-mm. Bismillah. Ihdinas Siratal Mustaqim. Ihdina uh, Ar-Razaqana Urzuqona fil amar. Urzuqna Hmm. Hida Hidayata Hidayatal Irsyada ila Hidayatul irsyadi Hidayatal Irsyadi ila Tariqos Sahihi ila tariqis sahihi. Ila ila tariqis. Tariqis Sahihi. Hmm. Lanjut ke halaman setelahnya. Wa hidayatat. Hmm. Wahidayatan Wahidayatan Taufiqo Hmm. Linsuluki Zalikat Toriko. Ya, ini bacanya taufiqi ya. Hidayatut taufiqi di suluki dzalikat tariqi. Baik, Masya Allah, mumtaz. Kita artikan. Ya, ini ayat yang keenam ya di surat Al-Fatihah, yaitu pada ayat ihdinas siratal mustaqim. Ihdina artinya tunjukilah kami. Ihdina ini adalah gabungan dari fiil ihdi sama na. Ihdi ini fiil amar dari fiil hada, fiil madinya hada, yahdi, fiil amarnya ihdi. Ya, dan kita tahu bahwasanya fiil amar kalau dia mu'tal akhir maka dihapus huruf illatnya sehingga hilang iyanya. Jadilah dia ihdi saja tidak pakai ya. Maka dia fi'il amar dari kata hada yahdi, tunjukilah, hidayahkanlah, ya, atau berilah kami petunjuk itu artinya ya. Nah, maf'ulun bihnya objeknya ihdina, tunjukilah kami. As-sirata di sini i'rabnya adalah maf'ul bih yang kedua dari fi'il amar ihdi. Karena minta hidayah, minta petunjuk itu butuh dua objek. Objek yang pertamanya na itu kami, objek yang keduanya adalah as-sirata. Maka dia dibaca mansub berbaris di atasnya ihdinas sirata. As-sirat itu maknanya adalah jalan ya. As-sirat ya maknanya adalah jalan. Al-mustaqimah jalan yang lurus. Maka kita artikan ihdinas siratal mustaqimah
tunjukilah kami jalan yang lurus. Al-mustaqim ini di sini posisinya sebagai sifat atau naat dari kata as-sirata. Maka dia mengikut kepada baris sebelumnya. As-sirata itu mansub dengan fathah, al-mustaqiman naatnya juga mansub dengan fathah. Maka ketika kita baca ayat ini, kita bisa memahami atau mentadaburi dan menghayati maknanya, artinya kita minta kepada Allah untuk ditunjuki jalan yang lurus. Apa arti ihdina di sini disebutkan? Urzuqna hidayatul irsyad. Urzuqna hidayatul irsyad. Urzuqna artinya berikanlah kami rizki atau rizkikanlah kepada kami hidayatul irsyad ila tariqis sahih. Itu petunjuk, hidayat ya petunjuk, al-irsyad yang mengantarkan kami kepada jalan yang benar. Maka ihdina, ketika kita baca ihdina, berikanlah kami hidayah. Maka di sini kita minta hidayah kepada Allah mencakup semua jenis hidayah. Mencakup semua jenis hidayah. Dan kalau kita pelajari, hidayah itu banyak jenisnya ya. Ada sekitar 4 jenis hidayah. Dan ini tercakup di kalimat ihdina. Tapi di sini disebutkan 2 jenis hidayah. Pertama hidayatul irsyad. Dan yang kedua adalah hidayatul taufik. Wa hidayatul taufik li suluki dzalikat thariq. Dan berikanlah kami rezeki hidayah taufik untuk bisa menempuh menjalani jalan tersebut. Hidayah itu ada banyak macamnya. Di antaranya kata para ulama ada namanya hidayatul fitrah. Hidayatul fitrah artinya hidayah yang sifatnya naluriyah, bawaan fitrah kita. Ada namanya hidayatul hissiyah. Hidayah yang sifatnya indrawi, yang bisa seseorang menuntunnya berdasarkan indranya. Ya, misalnya dengan penciumannya, dengan pandangannya, dengan pendengarannya, itu bisa mengarahkannya kepada sesuatu yang dia tuju, ya, yang dia inginkan. Itu namanya hidayatul hissi, ya. Ada namanya hidayatul irsyad. Apa itu hidayatul irsyad? Itu petunjuk berupa ajakan dan penjelasan kepada kebenaran. Maka ketika kita minta kepada Allah, ihdina, tunjukilah kami. Maka kita minta kepada Allah, ya Allah, tunjukilah kami hidayatul irsyad. Irsyad itu artinya arahan, ya, dan panduan untuk menuju jalan yang benar. Ya, maka hidayatul irsyad itu sifatnya ajakan, ya, penjelasan. Dia tidak berkonsekuensi diterima. Jadi hidayatul irsyad itu artinya sekedar memberi arahan dan tidak otomatis dia diterima, boleh jadi diterima, boleh jadi ditolak. Itu namanya hidayatul irsyad. Sedangkan hidayatul taufik ini artinya petunjuk berupa kemampuan untuk menerima. Ya, hidayatul taufik inilah puncak dari hidayah. Puncak dari hidayah itu adalah hidayatul taufik. Maka ketika kita minta ihdinas sirata, maka puncak dari hidayah yang kita minta adalah hidayatul taufik, yaitu kemampuan kita untuk menerima dan mengikuti kebenaran. Dan inilah tugas yang dikirimnya para nabi dan rasul ke atas muka bumi adalah untuk hidayatul irsyad. Maka tugas manusia hanya sampai hidayatul irsyad. Sedangkan hidayatul taufik ini adalah haknya Allah Subhanahu wa taala semata. Ya, maka di dalam Al-Qur'an disebutkan 2 bentuk hidayah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah dalam surah Asy-Syura ayat 52 bisa kita dapati firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim." Sesungguhnya engkau la tahdi, lam di sini lam taukid. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Muhammad, sesungguhnya engkau memang benar-benar menunjuki kepada jalan yang lurus. La tahdi. Sedangkan di surat yang lain Al-Qasas ayat 56, maka kita dapati firman Allah berkebalikan. Allah mengatakan, innaka la tahdi. La tahdi berarti menafikan. Innaka la tahdi man ahbabta. Walakin Allah yahdi man yasha. Sehingga engkau, wahai Muhammad, tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang kau cintai. Akan tapi Allah lah yang memberi hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Maka
ada di sini seakan-akan berlawanan, ya. Yang pertama Allah mengatakan la tahdi, benar-benar memberi hidayah, sedangkan di ayat Al-Qasas la tahdi, tidak bisa memberi hidayah. Maka jawabannya adalah innaka la tahdi, yang ada di surah Asy-Syura ayat 52, ini adalah hidayatul irsyad. Bahwasanya engkau wahai Muhammad benar-benar menunjuk, memberi petunjuk, memberi arahan, ya, ajakan kepada jalan yang lurus. Maka sifat atau tugas Nabi hanya sampai hidayatul irsyad. Sedangkan hidayatul taufik, yang bisa menerima dan mengikuti dan mentaati perintah, itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang dinafikan Allah dalam surah Al-Qasas ayat 56, innaka la tahdi. Sehingga engkau tidak bisa memberi hidayah wahai Muhammad man ahbabta, kepada orang yang engkau kehendaki, orang yang engkau sayangi, yaitu hidayatut taufik. Hidayatut taufik. Maka ketika kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala ihdina, mintalah dengan dua jenis hidayah ini, hidayatul irsyad dan hidayatul taufik. Hidayatul Susah irsyad, kita ternyata. minta kepada Allah supaya ada orang yang bisa mengajarkan kepada kita, mengarahkan kepada kita, menunjuki kepada kita jalan kebenaran. Karena betapa banyak orang meminta kepada Allah hidayah, tapi dia tidak minta hidayah dari jalan yang benar, ya. Sehingga kadang didapati ada seorang menerima petunjuk tapi ke arah yang tidak benar, ke arah yang tidak benar. Ya, atau dia dapati orang-orang mengarahkannya ke jalan yang sesat, ke jalan yang salah. Ya, maka itu dia mendapati hidayah yang tidak benar. Sedangkan hidayah taufik adalah kemampuan kita untuk mentaati, menerima, dan mengikuti semua kebenaran yang datang di dalam agama kita. Inilah hidayah yang paling utama, yaitu hidayah taufik, dan ini adalah haknya Allah, hanya Allah yang mampu memberikannya. Betapa banyak seseorang berdakwah yang menghabiskan waktunya, umurnya, usianya, tapi tidak otomatis diterima. Dan ini kita dapati dari dakwahnya para nabi dan rasul. Betapa lama Nabi Nuh alaihissalam berdakwah dengan hidayatul irsyad, tapi betapa sedikit yang menerima dakwah beliau. Begitu juga Nabi Muhammad SAW berusaha terus, berupaya terus, bagaimana berusaha memberi hidayah, memberi petunjuk, mengarahkan paman beliau untuk bisa memeluk agama Islam. Tapi hidayah itu taufik hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu memberikan. Maka Allah Subhanahu wa taala yang memberi hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Ihdinas siratal mustaqim, itulah yang kita minta. Ya, minta kepada Allah diberikan petunjuk, arahan menuju jalan yang benar, dan diminta kepada Allah petunjuk untuk bisa menerima kebenaran tersebut. Baik, ini makna dari ihdina. Kita lanjut as-siratal mustaqim. Tafadhal tadi. As-siratal mustaqim alladzi la iwaja fihi wala irtifa'a wala inkhifada wa huwa at-tariqul wasi'ul musilu ila ridallahi subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa min summa ila Wa min samma. wa min samma ila jannatihi allati adkharaha li iddakharaha, idakharaha atau li kita ibad sambung berarti allati dakharaha. Allati dakharaha. wa min samma ila jannatihi allati da'id jannatihi allati da jannatihi allati idah jannatihi allati dakharaha Ya, li ibadihi sholihin. li ibadis salihin. Ahsantum, mumtaz. Ihdinas siratal mustaqim. As-siratal mustaqim, kita artikan apa? Jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Itu alladzi la iwaja fi. Iwaj, tidak ada bengkoknya. Iwaj artinya bengkok. Itu jalan yang tidak ada bengkok di dalamnya. Walartifa, tidak tinggi. Walankhifat, tidak pula rendah. Kalau seseorang mendapati jalan yang tinggi, maka dia akan menjadi gulu namanya. Gulu itu artinya dia melampaui batas. Sedangkan inkhifat, mendapati jalan yang rendah, maka di sini dia jadi terombang-ambing. Ya, dia tidak tahu arah.
Maka yang kita minta kepada Allah jalan yang lurus, yang mu'tadil, yang mustaqim. Bahwa tariqul wasi', jalan yang luas. Al-musilu ila ridallahi subhanahu wa ta'ala, yang bisa mengantarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mengantarkan kepada ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jalan yang lurus itu jalan yang luas. At-tariqul wasi'. Jalan yang luas artinya apa? Artinya jalan untuk menuju ridha Allah subhanahu wa ta'ala itu luas. Ya, banyak pintunya yang bisa kita tempuh. Ya, maka as-siratal mustaqim di sini dia mencakup semua jalan keselamatan yang dibawa oleh risalah Islam. Maka as-siratal mustaqim itulah Islam. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Itu jalan keselamatan yang dibawa oleh Islam. Yang disitulah tugasnya para nabi dan rasul diutus ke muka bumi. Wa min thamma, begitu juga jalan ila jannatihi allati iddakharaha li ibadis salihin. Itu jalan menuju surga yang sudah dipersiapkan. Iddakharaha yang tersimpan, yang dipersiapkan, yang sudah ada dipersiapkan Allah untuk hamba-hambanya yang soleh. Inilah jalan yang lurus yang kita minta, yaitu hidayah atau jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ini jalannya sangat luas. At-tariqul wasi'. Dia bukan sempit sebagaimana sebagian orang memahami bahwasanya jalan menuju surga itu adalah hanya dengan ibadah, ibadah lahiriah saja, dengan sholat kah, dengan Quran kah, dengan sedekah kah. Tidak, jalan surga itu jalan yang sangat luas. Ya, pintu-pintu kebaikan sangat banyak. Maka kita minta kepada Allah diberikan pintu-pintu yang luas tersebut. Maka as-siratal mustaqim di sini dipakai lafaz mufrad menunjukkan banyak, menunjukkan dia umum. Artinya tunjukilah kami jalan yang lurus, artinya pintu-pintu yang mengarahkan kita ke semua jalan tersebut. Maka dia tidak hanya menuju satu jalan saja, tidak hanya mengarah ke satu amal saja, tapi semua amal yang mendatangkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kita minta. Taib. Lalu datang penafsiran di ayat berikutnya, dan ini menunjukkan bagaimana Al-Quran itu datang sebagai tafsir dari ayat-ayat yang lain. Maka di antara bentuk penafsiran Al-Quran yang paling baik adalah penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran. Ketika kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Maka apa itu jalan yang lurus? Datanglah tafsiran di ayat, setelahnya di ayat ke-7, inilah yang akan kita baca. Tafadhol, Ustaz Gunadi bersama kita. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Hadhil ayatu tafsirun lil muradi bis siratil mustaqimi wa huwa siratul ladzina an'ama Allahu 'alaihim wa humul mazkuruna fi qawlihi ta'ala. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. رفيقا. النساء. Tis'ah wa sittuna. Nah, tis'a wa tis'u Wasittuna. wasittuna. Nas'alullaha an nakuna minhum. Nah, asantum. Baik, di ayat ke-7 Allah berfirman, "Shiratal ladzina an'amta 'alaihim." Itu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat kepada mereka. Kita minta kepada Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Jalan orang-orang yang engkau beri nikmat atas mereka. Hadhil ayat ini, ayat 7 ini, tafsirun lil muradi bisiratul mustaqim. Ini datang sebagai tafsir bagi ayat yang sebelumnya, itu as-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus itu? Siratal ladzi an'amallahu alaihi. Itu jalan orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka. Nah, siapa yang Allah beri nikmat kepada mereka? Maka datang penafsiran lagi untuk siratal ladzina an'amta alaihim, datang di surat An-Nisa ayat 69. Maka kalau kita ditanya, siapa itu jalan orang yang Allah beri nikmat? Jawabannya ada di surat An-Nisa
ayat 69, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yuti'illaha war rasul." Siapa yang mentaati Allah dan mentaati Rasul, faulaika ma'al ladzina an'ama Allah 'alaihim. Maka mereka bersama orang-orang yang Allah beri nikmat atas mereka. Maka di sini Allah kabarkan kepada kita orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka. Siapa mereka? Ini ada 4 kelompok yang Allah beri nikmat kepada mereka, dimulai yang paling tinggi kedudukannya sampai yang paling bawah. Yang pertama adalah minan nabiyyin. Ini kedudukan paling tinggi dan yang paling sedikit. Yang kedua as-siddiqin. Ya, ini lebih sedikit lagi daripada nabi. Lebih banyak daripada nabi. Wasyuhada, lebih banyak daripada siddiqin. Wassalihin, dan ini yang jumlahnya lebih banyak lagi daripada asyuhada. Wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka itulah teman yang paling baik. Perhatikan di sini. Maka kita minta kepada Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan orang-orang yang kau beri nikmat kepada mereka. Siapa mereka itu? Pertama adalah jalannya para nabi. Tentu kalau kita sudah menempuh jalannya para nabi, maka sudah pasti selamat dunia dan akhirat. Yang kedua, jalannya para siddiqin. Ya, siapa itu para siddiqin? As-siddiqin yaitu orang-orang yang teguh, yang jujur dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak banyak dari kalangan orang-orang beriman yang sampai ke derajat siddiqin. Siddiqin artinya orang-orang yang selalu membenarkan ajaran para nabi tanpa ada keraguan. Ketika datang perintah, ketika datang ajaran, ketika datang amalan, mereka langsung mengamalkan tanpa bertanya, kenapa seperti ini, kenapa seperti ini. Ya, maka mereka orang-orang yang selalu mengatakan sami'na wa ata'na. Yang hidupnya selalu dalam ketaatan, kejujuran, tanpa ada kepura-puraan, tanpa ada unsur riyaknya, tidak ada sum'ahnya, semuanya murni karena Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan oleh para ulama, derajat orang siddiqin lebih tinggi daripada derajat 2 orang setelahnya, itu syuhada dan as-salihin. Dan derajat mereka di bawah para nabi. Ini orang-orang yang siddiqin. Syuhada itu orang-orang yang mati syahid di jalan Allah, berperang di jalan Allah. Ini juga jalan orang-orang yang selamat. Was-salihin, dan jalannya orang-orang yang soleh. Maka kita minta kepada Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Itu jalan orang-orang yang kau beri nikmat kepada mereka dari para nabi, siddiqin, syuhada, as-salihin. Yang mana jalannya mereka ini adalah jalan yang sudah pasti selamat. Jalan yang sudah pasti selamat. Dan disebutkan juga dalam tafsiran para ulama, ketika kita minta siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang yang kau beri nikmat kepada mereka, di antara maknanya adalah jalan orang-orang yang mereka dapat ilmu dan mereka mengamalkan ilmu tersebut. Nah, maka kita minta kepada Allah jalan yang lurus, artinya jalan orang-orang yang punya ilmu dan orang-orang yang beramal sesuai dengan ilmunya. Dan ini akan berlawanan dengan ayat setelahnya yang yang tidak seimbang antara ilmu dengan amal. Kita baca di ayat berikutnya, ghairil maghdubi alaihim. Tafadhal. Ghairil maghdubi alaihim. المغضوب عليهم هم اليهود الذين علموا الحق ولم يعملوا به وكل من شبههم بفعلهم هذا والعياذ بالله. Baik, ahsantum. Ghairil maghdubi alaihim. Ini adalah penekanan dari ayat siratal ladzina an'amta alaihim. Ketika kita minta kepada Allah, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Siapa itu? Jalan orang-orang yang kau beri nikmat. Lalu kita spesifikkan lagi, yaitu bukan atau selain jalan orang yang engkau maghdubi alaihim. Ghairil maghdubi alaihim. Ini ghairi artinya selain atau bukan. Al-maghdub yang dimurkai, yang dimarah, artinya yang Allah marah kepada mereka, alaihim atas mereka. Dan ghairil maghdubi alaihim. Di ayat ini yang dimaksud dengan ghairil maghdubi alaihim sebenarnya disebutkan dalam tafsirnya al-maghdubu alaihim, orang-orang yang dimurkai atas mereka. Siapa? Humul Yahud.
Mereka lah orang-orang Yahudi. Kenapa mereka dikatakan maghdubu alaihim? Karena mereka itu alladzina alimul haqq. Mereka mengetahui kebenaran. Walam ya'malu bihi. Dan mereka tidak mau mengamalkannya. Dan ini disebutkan oleh para ulama dalam tafsir mereka, di antara Ibnu Katsir, Imam At-Tabari, ketika menafsirkan al-maghdubi alaihim humul yahud. Ya, kenapa? Karena kata mereka mengetahui kebenaran. Kebenaran tentang agama, kebenaran tentang Islam yang termaktub dalam kitab mereka Taurat secara nyata. Dan mereka mengetahui kebenaran akan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, tapi mereka tidak mau mengamalkannya. Mereka menolaknya, bahkan memusuhinya, menyimpang darinya dengan sengaja. Maka kita minta kepada Allah tidak termasuk ke golongan ini, orang yang diberikan ilmu tapi tidak mau mengamalkan. Orang yang diberikan ilmu tapi malah menolaknya, malah membantahnya, memusuhinya. Wa kullu man syabahahum, dan orang-orang yang serupa dengan orang-orang yang masuk kelompok ini. Fi fi'lihim hadza, dalam perbuatan ini, wal iyadzu billah. Maka ketika kita baca ayat ini, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang yang engkau beri nikmat. Siapa itu? Itu jalan orang yang engkau beri ilmu dan orang yang mau mengamalkan dengan ilmunya. Bukan jalan-jalan orang-orang yang engkau murkai. Siapa mereka? Orang yang engkau beri ilmu, diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka tidak mau beramal dengan ilmunya. Ya, inilah yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi. Disebutkan di dalam kitab tafsir, kenapa orang Yahudi itu dimurkai? Pertama, karena mereka sombong, membangkang, sombong, angkuh. Di antara sebab mereka menolak kebenaran karena kesombongan. Yang kedua sebabnya karena mereka berani mengubah isi kitab. Berani menyembunyikan kebenaran. Ya, tidak mau menyampaikan kebenaran yang mereka tahu itu benar. Dan termaktub dalam kitab-kitab mereka. Dan mereka menolak kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kal-maghdubi alaihim maknanya adalah orang yang memiliki ilmu, diberikan ilmu, tapi tidak mau beramal dengan ilmunya. Dan ini kebalikan dengan waladhdallin, orang-orang yang tersesat. Silakan dibaca. Walad dolin. Ad-dolin humun nasara alladzina amalu bila ilmin. Alladzina amilu, Humun nasara alladzina amilu bila ilmin wala hudan minallah. taib hasantum. Ad-dhallin, orang-orang yang tersesat. Jadi siratal ladzina an'amta alaihim. Ketika kita minta ini jalan orang yang kau beri nikmat, maka keluar darinya dua jalan. Pertama, jalannya orang-orang yang dimurkai Allah. Kedua, jalannya orang-orang yang tersesat. Siapa itu orang yang tersesat? Humun nasara. Yaitu orang-orang Nasrani. Alladzina amilu bila ilmin. Yaitu mereka beramal, melakukan ibadah, melakukan pendekatan, ubudiyah, tanpa ada landasan, tanpa ada dasar. Bila ilmin. Bila ilmin, tanpa ada ilmunya. Kalau kita tanya, kenapa kamu melakukan ini, kenapa ibadahnya seperti ini, tidak ada ilmunya, tidak ada dasarnya sama sekali. Wala hudan minallah, dan tidak ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka kebalikan dari al-maghdubi alaihim. Kalau al-maghdubi alaihim berilmu tapi tidak mau mengamalkan, tidak mau beriman dengan ilmunya. Kalau ad-dhalin semangat beramal tapi tanpa dilandaskan dengan ilmu. Maka jalan yang terbaik adalah jalan yang berlandaskan kepada ilmu. Maka di surat Al-Fatihah ini yang selalu kita baca, ya selalu kita minta ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Maka di antara kandungnya kita minta kepada Allah petunjuk dan kemudahan untuk bisa menuntut ilmu yang benar. Ya, minta diarahkan kepada jalannya ilmu yang mengantarkan kita ke jalannya para nabi dan rasul, orang-orang siddiqin, orang syuhada dan orang-orang yang saleh. Maka di dalam Al-Fatihah terkandung permintaan yang besar, minta hidayah. Di antara hidayah adalah hidayatul irsyad, minta diberikan kita petunjuk menuju jalan ilmu
yang ilmu ini adalah ilmu yang benar, ilmu yang sahih, ilmu yang memang membawa keselamatan kepada dunia dan di akhirat. Inilah kandungan di surat Al-Fatihah. Alhamdulillah selesai kita dari ayat 1 sampai ayat 7 dari surat Al-Fatihah. Baik, tinggal kita memurojaah dan menghayati maknanya. Sebelum kita lanjut, ada waqfah, ada catatan atau menjadi catatan tambahan lah. Maka kita akan mengulang tadabbur dari surah Al-Fatihah dari awal sampai akhir, yaitu di surah Al-Fatihah yang kita baca di dalam sholat kita 17 kali minimal sehari semalam. Yang pertama adalah lafaz Rahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya, maka kita pahami maknanya. Kita membaca ini Bismillahirrahmanirrahim. Maka kita hadirkan maknanya bahwasanya dengan nama Allah, ya, yang Maha Pengasih Ar-Rahman, yang rahmatnya Maha luas. Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Ya, pengasih dan penyayang. Bedanya kalau pengasih luas, umum. Kalau penyayang artinya penyayang khusus kepada orang yang beriman. Lalu kita baca Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya untuk Engkau ya Allah. Rabbil alamin, Rabbnya semesta alam. Rabbi, maka kita hadirkan, kita bayangkan bagaimana Rabb di sini artinya pencipta, pengatur, penguasa yang memiliki semuanya. Semua alam ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan al-alamin maknanya kemarin adalah segala sesuatu, semua makhluk selain Allah disebut alam. Kullu ma siwallahi alam. Segala sesuatu selain Allah itu adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita baca Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Kembali diulang di ayat ketiga, yaitu Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih, yang rahmatnya maha luas, ya, Ar-Rahim yang Maha Penyayang kepada orang yang beriman. Lalu kita baca Malik Yaumiddin, penguasa, pemilik hari pembalasan, yaitu hari kiamat, yaitu hari akhirat. Dialah raja satu-satunya. Dialah yang menguasai hari tersebut. Tidak ada lagi raja selain Allah Subhanahu wa taala. Semua penguasa di dunia akan habis masa jabatannya ketika datang hari kiamat. Maka di hari tersebut satu-satunya raja, satu-satunya penguasa adalah Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Maka di sini kita ada ikrar, yaitu pengakuan bahwasanya Allah satu-satunya tempat kita tujukan ibadah. Maka ketika kita baca ayat ini, iyyaka na'budu, kita hadirkan bahwasanya di sinilah kita menetapkan tauhid kita, bahwasanya Engkau adalah satu-satunya objek tujuan yang diibadahi. Tidak ada ibadah yang diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita dalami, kita hayati ayat-ayat ini, maka di sini kita menetapkan tauhid yang murni, tauhid yang benar-benar murni dari segala bentuk kesyirikan. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan ya Allah. Ya, kemarin kita baca tafsirnya apa? Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami minta tolong untuk bisa mudah beribadah kepada Engkau. Maka di sini kita mengikrarkan, menetapkan Allah objek tujuan ibadah, dan kita minta pertolongan kepada Allah untuk bisa beribadah murni hanya kepadanya. Karena beribadah, memurnikan ibadah kepada Allah, ini perkaranya sangat berat. Betapa banyak orang bisa selamat dari kesyirikan yang besar. Tapi untuk syirik yang kecil ini susah. Ya, apalagi syirik-syirik yang khafi, ya, syirkun khafi, dan adalah riya, adalah sum'ah. Yang mana itu mudah datang terbesit dalam hati seorang insan ketika dia beribadah. Maka kita butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika beribadah memang murni ibadah ini hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita baca wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami minta tolong, artinya bantulah kami ya Allah untuk bisa memurnikan ibadah ini kepada Engkau semata. Lalu kita baca ihdinas siratal mustaqim. Inilah kita baca di hari ini, tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan keselamatan, jalan Islam, jalan hidayah,
jalan menuju surga Engkau ya Allah. Siapa itu? As-siratal mustaqim, itu siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat kepada mereka. Siapa jalan yang Engkau beri nikmat? Maka datang penafsirnya tadi dalam surat An-Nisa, ya, yaitu jalannya para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solihin. Ya, An-Nisa ayat 69, yaitu jalan orang-orang yang kau beri nikmat, jalannya para nabi, orang-orang siddiq, orang syuhada, orang solihin. Yang antara maknanya adalah orang-orang yang mendapatkan ilmu dan beramal dengan ilmunya. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang yang engkau murkai ya Allah. Siapa mereka? Jalan yang diberi. Mereka dapat ilmu, diberi ilmu oleh Allah, tapi mereka tidak mau beriman dengan ilmunya, tidak mau beramal dengan ilmunya. Walad dolin, bukan pula jalan orang yang sesat. Orang yang sesat, mereka semangat beramal, semangat beribadah, tapi tidak berlandaskan dengan ilmunya. Maka jalan yang selamat adalah jalan yang berlandaskan dengan ilmu. Ilmu yang memang ilmu yang mengantarkan kepada jalan yang lurus tadi. Taib, alhamdulillah, berakhir kita di tafsir surat Al-Fatihah. Taib, ada waqafah di sini, yaitu sebagai bahan tadabbur. Kita baca ini, tafadhal seperti bersama kita. Waqafah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Qallallahu ta'ala, qasamtus salat qasamtus salata baini wa baina abdi nisfaini wali abdi ma sa'al. Al-abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Qala Allah ta'ala, hamidani abdi wa idza qala ar-rahmanir rahim qala majjadani abdi wa qala marratan fawwadha ilayya abdi fawwadha ilayya abdi fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in qala hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al fa idza qala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim dallin qala hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'al rawahu Muslim. Lanjut. Latifah. Nah, wahada hadis. Ada? Betul. Ada. Wa hadza hadisun 'azimun jalilun law istahdarahu kullu musallin lahasala lahu khusyu'un balighun wa lawajada lil fatihati asaran aziman kaifala wa huwa yastash'iru anna rabbahu yukhatibuh summa yu'tihi su'lahu wa yanbaghi ijlalu hazihil mukhatabati wa qadaruha haqqa qadriha. Wa qaddaraha. Wa qadaruha haqqa qadriha. Nah, mumtaz. Barakallahu fikum. Baik, di sini penulis mengasih sedikit bahan tadabbur, waqafah ya. Waqafah itu artinya sekilas ya. Sekilas info ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini hadis kursi yang menunjukkan tentang keutamaan Al-Fatihah. Ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, dalam hadis riwayat Imam Muslim, qala Allah Ta'ala, Allah mengatakan, Allah berfirman. Berarti ini hadisnya hadis kursi. Hadis kursi itu maknanya adalah hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, lafaznya dari Nabi, maknanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi bedanya dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran lafaz dan makna dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya Nabi menyampaikannya, lafaznya itu langsung juga sesuai dengan lafaz wahyu. Kalau hadis kursi tidak, lafaznya dari Nabi tapi maknanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Allah berfirman, qasamtu sholata baini wa baina 'abdi. Aku membagi. Qasamtu artinya membagi. As-sholata, salat. Salat di sini maknanya adalah Al-Fatihah. Maka di sini disebutkan Al-Fatihah dengan nama salat menunjukkan bagaimana Al-Fatihah
adalah rukun salat yang paling utama. Ya, saking utamanya Allah menyebut Al-Fatihah dengan nama salat. Di sini Allah aku bagi salat, artinya aku bagi Al-Fatihah. Baini wa baina abadi, antara hamku dan antara hambaku, nisfaini, menjadi dua bagian. Maka kalau kita lihat Al-Fatihah itu dari ayat 1 sampai ayat yang ke-7 itu ada dua bagian. Wali abdi ma sa'ala, kata Allah, dan untuk hambaku apa yang dia minta. Apa itu dua bagian? Bagian pertama disebutkan oleh para ulama adalah bagian yang sifatnya as-sana, pujian. Pujian itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Bagian yang kedua adalah at-talab atau as-su'al, itu adalah permintaan dari hamba, maka itulah yang dimaksud dalam hadis ini adalah untuk hambaku. Maka di sini Allah sebutkan fidza qala al-'abdu, apabila hamba membaca alhamdulillahirabbil alamin. Ya, ketika hamba membaca alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, qala Allah taala, maka Allah balas, Allah jawab, hamidani abdi. Hambaku telah memujiku. Hamida, memuji. Ni aku abdi, hambaku. Hambaku telah memujiku. Wa idza qala, apabila seorang hamba salat dia baca Ar-Rahmanir Rahim. Ya, yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Qala athna alayya abdi. Di sini ada yang ketinggalan ya. Ya, kalau kita baca Ar-Rahmanir Rahim maka Allah jawab, Pak, athna alayya abdi. Hambaku telah menyanjungku. Wa idza qala maliki yaumiddin. Ya, pemilik penguasa hari akhirat, hari pembalasan. Qala, maka Allah jawab, majjadani abdi. Hambaku telah mengagungkanku. Majjada, membesarkan, mengagungkan. Wa qala marratan, dan sekali-sekali dijawab, fawwadu ilayya abdi. Hambaku telah menyerahkan, fawwadu, menyerahkan semua urusannya kepadaku. Fa'idza qala, apabila seorang hamba membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Qala, maka Allah jawab, hadza baini wa baina 'abdi. Ini antaraku dan antara hambaku, wa li 'abdi ma sa'ala. Dan untuk hambaku apa yang dia minta. Ya, maka di sini penegasan bahwasanya apa yang diminta oleh hambaku setelah ini, maka aku akan berikan, kata Allah. Wa idza qala, maka seorang hamba apabila dia membaca ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang yang Engkau beri nikmat ya Allah. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang yang Engkau murkai. Waladdallin, bukan jalan orang yang sesat. Qala, maka Allah jawab, hadza li 'abdi, ini untuk hambaku, wa li 'abdi ma sa'ala, dan untuk hambaku apa yang dia minta, aku kabulkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Apa kata penulis di sini? Hadza haditsun 'azimun jalilun. Ini adalah hadis yang agung, yang mulia, yang memiliki kandungan yang sangat besar. Lawis tahdarahu. Seandainya setiap orang yang salat menghadirkan dalam hatinya ya tentang hadis ini, la hasala lahu khusyu'un baligh. Niscaya akan datang khusyuk yang sempurna, khusyuk yang tingkat tinggi. Wala jadalil Fatihah atharun aziman. Dan dia akan mendapati Al-Fatihah tersebut akan memberikan pengaruh dampak yang sangat besar. Kaifala, bagaimana tidak? Wa huwa yastash'ir anna rabbahu yukhatibuh. Kenapa? Karena ketika dia salat, dia merasakan, menghadirkan bahwasanya Rabb-nya sedang mengajak dia berbicara. Ya, karena Allah balas. Setiap ayat yang kita baca, Allah balas. Maka seakan-akan kita sedang bermunajat, sedang berbicara, sedang mengobrol dengan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yu'tihi su'lahu. Kemudian Allah berikan apa yang dia minta. Wa yanbaghi ijlalu hadhil mukhatabah. Maka selayaknya seorang yang salat mengagungkan makna percakapan ini. Wa qaddaraha haqqa qadariha, dan dia berikan kadarnya setinggi-tingginya. Dia berikan nilainya setinggi-tingginya. Maka hakikat seorang yang salat membaca Al-Fatihah, maka dia sedang bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala, bahkan Allah langsung jawab apa yang dia
baca dari setiap ayat dari surat Al-Fatihah. Maka sebagian ulama mengatakan sunnahnya Al-Fatihah itu dibaca ayat per ayat, potong per potong. Ya, kenapa? Karena diantaranya hadis kursi tadi. Karena Allah langsung jawab apa yang dia baca dari surat Al-Fatihah. Tapi dia sunnah, tidak wajib. Boleh saja seorang dalam sholat menggabungkan ayat dengan ayat. Dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah amrun ghaibi. Bagaimana bentuk jawabannya? Tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mengetahuinya. Taib, barakallahu fikum. Ada latifah. Kita baca juga latifah di sini. Silakan, Bu Nadi bersama kita. Latifatun. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah. Iza qala al-musalli alhamdulillahi rabbil alamin. Waqafa hunaihatan yasiratan yang taziru jawab rabbihi lahu biqaulihi ta'ala. Hamidani abdi. Fa iza qala al-musalli ar-rahmanir rahim. Intazorol jawab biqaulihi asna alayya abdi. Fa iza qala al-musalli malik yaumiddin. Intazoro jawabahu yamajjidani abdi. Yumajjiduni abdi. Oh, yumajjiduni abdi. Nah, lanjut. Faya. Faya lazata qalbihi wa qurrata ainihi wa surura nafsihi biqauli rabbihi abdi salasa marratin. Fawallahi laulama alal qulubi min dukhanis syahawati wa ghaimin nufusin lastutirat farahan wa sururan biqauli rabbiha wa fatiriha wa ma'budiha hamidani abdi wa asna wa majjadani abdi. Taib. Mumtaz. Cukup. Taib. Kita lihat perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Lihat bagaimana beliau berusaha menghadirkan kepada kita rahasia khusyuk, ya, atau kiat khusyuk di dalam salat. Apa kata Imam Nukai rahimahullah taala? Idza qala al-musalli, apabila seorang yang salat membaca alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, waqafa hunaihatan, maka hendaklah dia diam berdiri sejenak. Waqafa hunaihatan yasirah, dia diam sejenak dengan diam yang sebentar, yasirah, ringan. Yantaziru jawab rabbih lahu, dia tunggu jawaban dari Rabbnya untuknya. Jadi ketika kita sholat lalu kita baca alhamdulillahi rabbil alamin. Lalu dia diam sejenak. Lalu dia rasakan jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Allah langsung jawab dengan katanya, dengan firman-Nya, hamidani abdi. Hambaku telah menyanjungku, memujiku. Lalu apabila dia membaca idza qala al-musalli ar-rahmanir rahim, intadzara jawab. Dia diam sejenak, lalu dia rasakan, dia tunggu jawaban dari Rabb-Nya. Dia mengatakan asna alayya abdi, hambaku sudah menyanjungku. Idza qala al-musalli, apabila dia baca ayat maliki yaumiddin, lalu dia tunggu sejenak, lalu dia rasakan Allah menjawab yumajjiduni atau majjadani abdi, hambaku telah mengagungkanku. Apa kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala? Faya ladzata qalbi, maka alangkah lezatnya hati ini, wa qarrata aini, alangkah sejuknya mata ini, wa surara nafsih, dan bahagianya jiwa ini, biqauli rabbih, dengan perkataan dari Rabbnya, abdi salasa marrat, yaitu hambaku. Artinya dia hadirkan, Allah memanggil kita dengan nama abdi, hambaku, 3 kali. Fawallahi, demi Allah, laula ma 'alal qulubi min dukhani syahwat. Demi Allah, kata Ibnu Qayyim, kalaulah bukan apa yang ada dalam hati ini dari asap-asap syahwat, noda-noda syahwat, wa ghaimin nufus, dan kegelapan jiwa. Ya, seandainya dalam hati ini tidak ada noda syahwat, dosa-dosa yang menumpuk, yang menutup jiwa kita, lastatayyarat farahan wa sururan. Niscaya jiwa ini akan terbang, ya. Ya, lastatayyarat farahan, karena saking senangnya, bahagianya,
biqauli rabbiha, mendengar ucapan dari Rabbnya, wa fatiriha, penciptanya, wa ma'budiha, dan Tuhannya yang disembahnya, hamidani abdi, hambaku memujiku, wa asna abdi, wa majjadani abdi, hambaku memujiku, menyanjungku, dan mengagungkanku. Artinya kata Ibnu Qayyim, seandainya jiwa kita adalah jiwa yang bersih, seandainya kita terbebas dari dosa, niscaya ketika kita baca ayat ini, jiwa ini akan terasa terbang, ya, akan bahagia, akan tenang, akan khusyuk. Dan kalau kita lihat, mungkin inilah rahasia kenapa sholatnya orang-orang soleh, sholatnya para sahabat itu adalah sholat orang yang khusyuk. Bahkan disebutkan dalam beberapa literatur riwayat kisah bagaimana mereka ketika sholat tidak menyadari dengan senjata musuh yang menusuk mereka. Ya, kenapa? Khusyuknya, tenangnya hati mereka. Dan ini juga dalam hadis disebutkan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ju'ilat qurratu aini fi sholatin. Dijadikan penyejuk mataku dengan sholat. Kenapa bisa orang-orang yang soleh bisa menjadikan sholat sebagai penyejuk matanya? Karena itu tadi. Karena ketika mereka sholat, mereka ada dalam hati mereka ya nuansa mukhatabah tadi. Bahwasanya ketika dia sholat, dia sedang bermunajat dengan Rabb-nya. Dan tentu dengan kebersihan hati mereka. Dan ini juga sebab kenapa sholat kita berat. Untuk sampai ke tahap ini, ya kan itu tadi. Karena kita tidak menghadirkan dalam diri kita, dalam hati kita, ya bahwasanya kita sedang bermunajat, bermukhatabah dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kata Ibnu Qayyim, karena dukhanu syahwat. Karena sudah bertumpuknya noda-noda syahwat, ya dosa yang menghitam, ghaimin nufus, ya dan gelapnya jiwa, sehingga itu menjadi penghalang bagi kita untuk merasakan khusyuknya ini. Ya, maka hadirkanlah, berusahalah kita dalam salat untuk menghadirkan perasaan ini. Ini kata Ibnu Qayyim. Lalu beliau melanjutkan, fa idza qala al-musalli, Baik. Faiza qala al-musalli, iyyaka na'budu tadi ya, Ustaz? betul, iya karena Nah, butuh. faiza qala al-musalli iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Fafiha sirrul khalqi wal amri wad dunya wal akhirah wa hiya mutadamminatun li ajalil ghayati wa afdalil wasa'ili fa ajalil ghayatu ubudiyatuh wa Kita afdalul fa ajallul ghayati, oh fa ajallul fa ghayati, ajallu ghayatu fa ajallu ghayati ghayati ubudiyatuhu. fa ajallul ghayati ubudiyatuh wa afdalul Iya. wasa'il i'anatuh fala ma'buda yastahiqqul ibadata illa huwa wala mu'ina ala ibadatihi ghairuh fa ibadatuhu a'lal ghayatu A'lal wa ghayati. wa fa ibadatuhu a'lal ghayati wa i'anatuhu ajallil ajalul Ajallul ajallul wasa'il. wasaili. Nah, baik, mumtaz, barakallahu fiik. Ilahuna insyaallah. Apabila seorang yang salat membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Apa kata Imam Al-Qayyim rahimahullah taala, fa fiha sirrul khalqi wal amr. Maka di dalam ayat ini tersimpan rahasia penciptaan dan semua urusan. Yaitu ketika kita baca, hanya Engkau ya Allah kami ibadah. Hanya kepada Engkau satu-satunya ibadah. Hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Di sana tersimpan rahasia penciptaan. Karena asal penciptaan itu adalah untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wad dunya wal akhirah. Yaitu rahasia dunia dan di akhirat. Wayat mutadamminatun li ajallil ghayat. Dan ayat ini mengandung ya puncak permintaan yang paling tinggi, ya, atau puncak ibadah yang paling tinggi, wa afdalul wasail, dan wasilah yang paling utama. Artinya ketika kita hidup di dunia, kita punya tujuan target dan kita punya wasilah, dan target yang paling tinggi adalah ibadah.
Dan wasilah yang paling tinggi adalah isti'anah. Ini kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Fa ajallul ghayat ubudiyatuh. Target yang paling tinggi, tujuan yang paling utama dalam hidup ini adalah ibadah, ubudiyah. Wa afdalul wasail, dan wasilah pengantar yang paling utama adalah i'anatuhu, adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Fala ma'budu yastahiqul ibadah illa huwa, maka tidak ada Rabb yang berhak disembah, yang berhak ditujukan ibadah melainkan hanya Dia, wala mu'ina ala ibadatihi ghairuh, dan tidak ada yang bisa menolong untuk ibadah tersebut melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau kesimpulannya, fa ibadatuhu a'lal ghayat, maka beribadah kepada Allah adalah tujuan yang paling tinggi. Tujuan hidup yang paling tinggi adalah ibadah. Wa i'anatuhu ajallul wasail, dan pertolongan Allah adalah wasilah yang paling tinggi juga, yang paling mulia. Maka ketika kita baca ayat ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita menetapkan ajallul ghayat wa iyyaka nasta'in, dan kita menetapkan ajallul wasilah. Artinya tujuan, target yang paling utama dan wasilah yang paling utama. Jadi ibadah dan i'anah. Dua ini kalau kita sudah memilikinya, maka alhamdulillah selamatlah hidup dunia akhirat. Ibadah hanya kepada Allah, dan i'anah, pertolongan juga hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Alhamdulillah. Sekiranya kita cukupkan di sini untuk tafsir dari Al-Fatihah. Ya, dan waqfa latifah ini lanjutannya bisa tambahan dari Ibnu Qayyim rahimahullah taala, nanti bisa dibaca-baca di rumah insyaallah taala. Insyaallah kita masuk sesi berikutnya dari bacaan salat adalah masalah membaca surat setelah Al-Fatihah insyaallah taala. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan, dan kita berterima kasih kepada pembaca pada malam ini Ustaz Gunadi. Alhamdulillah bacaannya bagus. Ya, semoga dipertahankan dan ditingkatkan insyaallah untuk ilmu bahasa Arabnya. Jadi kita belajar malam ini yaitu dengan membahas fikih salat, juga sekaligus memantapkan pemahaman kita dengan teks-teks Arab ya. Dan ini mudah-mudahan menjadi modal semangat kita untuk lebih mendalami bahasa Arab yang merupakan bahasa yang menjadi bahasa pilihan yang Allah pilih untuk agama kita. Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW, zikir-zikir, doa-doa itu dengan bahasa Arab. Baik, barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Kalau ada pertanyaan silakan ditujukan atau langsung di-on-kan audionya. Kalau tidak, maka kita cukup di sini insyaallah. Mohon maaf atas kekurangan. Barakallahu fikum. Berjumpa lagi insyaallah di pekan depan. Lanjutan dari tafsir bacaan salat atau rahasia bacaan salat. Kita tutup dengan waktu majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan barakallahu fikum Ustaz. Barakallahu fikum.